12 IPA 2 SMA Negeri 4 Medan tahun ajaran 2024-2025. Nah, adapun saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang salah satu materi matematika tingkat SMA yang ditugaskan oleh guru saya. Nah, materi matematika yang saya ambil adalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, saya harapkan dengan video pembelajaran saya ini teman-teman dapat mengerti. Terima kasih, selamat menonton. Nah, untuk menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel ini terdapat 3 cara pengerjaan, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan juga metode campuran. Untuk menjelaskan tentang metode eliminasi, substitusi, dan juga campuran, saya akan menjelaskannya dalam bentuk contoh soal, yaitu tentukan nilai X dan Y dari persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 16 sebagai persamaan 1, dan juga 4X tambah Y sama dengan 10 sebagai persamaan 2. Nah, jadi pertama kali kita akan menggunakan metode eliminasi untuk menjawab soal tersebut. Saat menggunakan metode eliminasi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi variabel X pada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, bagaimana cara untuk mengeliminasi variabel X? Yaitu dengan variabel X-nya dibuat setara atau nilainya sama. Nah, supaya nilai X pada persamaan 1 dan juga persamaan 2 sama, maka persamaan 1 yaitu 3X tambah 5Y sama dengan 16 harus dikalikan dengan 4, dan juga persamaan 2, 4X tambah Y sama dengan 10 harus dikalikan dengan 3. Nah, sehingga perkalian dari kedua persamaan itu akan menghasilkan 12X tambah 20Y sama dengan 64 di persamaan 1 yang telah dikalikan dengan 4, dan juga 12X tambah 3Y sama dengan 30 di persamaan 2 yang telah dikalikan dengan 3. Nah, bagaimana cara untuk mengeliminasi variabel X-nya? Jadi, kedua persamaan itu akan disusun dan juga dikurangkan. 12X dikurang dengan 12X, maka akan habis. Tidak ada lagi sisa dan tidak perlu dituliskan lagi. Maka yang tersisa adalah 20Y dikurang 3Y sama dengan 17Y, 64 dikurang 30 sama dengan 34. Nah, kan ini masih 17Y sama dengan 34, maka dapat disederhanakan dengan Y sama dengan 34 dibagi dengan 17, sehingga hasilnya Y sama dengan 2. Kedua yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan juga 2. Nah, tadi pada variabel X kita harus menyetarakan nilai antara X di persamaan 1 dan juga persamaan 2 karena kita ingin mengeliminasi variabel X. Nah, untuk mengeliminasi variabel Y kita juga melakukan hal yang sama, yaitu menyetarakan antara nilai Y di persamaan 1 dan juga 2. Untuk menyetarakannya, kita dapat mengalihkan persamaan 1 dikalikan dengan 1 dan juga persamaan 2 kita kalikan dengan 5. Perkalian itu akan dihasilkan 3X tambah 5Y sama dengan 16 dari persamaan 1 dan juga 20X tambah 5Y sama dengan 50 dari persamaan 2 yang sudah kita kalikan dengan 5 tadi. Nah, maka kita sudah bisa mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan juga persamaan 2 dengan cara mengurangkannya sama dengan cara seperti kita mengeliminasi variabel X tadi. Nah, langsung saja kita kurangkan. 3X dikurang 20X sama dengan minus 17X. 5Y dikurang 5Y habis, maka tidak perlu lagi kita tuliskan. 16 dikurangi 50 sama dengan minus 34. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagikan minus 34 dengan minus 17. Karena minus dengan minus hasilnya pasti positif, maka hasil yang didapat adalah X sama dengan 2. Nah, jadi dengan cara metode eliminasi ini kita mendapatkan jawaban yaitu X dan Y bernilai 2,2 atau X-nya 2 dan juga Y-nya 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode substitusi. Jadi pada metode substitusi ini menganut sistem bahwa persamaan 1 dan juga 2, 3X tambah 5Y sama dengan 16 dan juga 4X tambah Y sama dengan 10 ini bisa kita ubah menjadi bentuk X sama dengan maupun Y sama dengan. Nah, sebagai contoh saya akan mengubah persamaan 1 ini menjadi bentuk Y sama dengan cara kita 3X kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Juga si 5Y ini kita buat tetap di ruas kiri. Menjadi 5Y sama dengan 16 dikurang 3X. Karena 3X-nya tadi kan sudah pindah ruas. Jika pindah ruas, maka tandanya juga berubah dari positif ke negatif. 5Y menjadi 16 dikurang 3X. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan. Y ini kita sederhanakan dengan cara membagikan 5 pada
kedua ruas. Jadinya Y sama dengan 16 dikurang 3X per 5. Ini kita buat sebagai persamaan 1. Nah, pada persamaan 1 ini kita substitusi ke persamaan 2. Cara mensubstitusi variabel persamaan 1 ke persamaan 2, yaitu pertama kita tuliskan kembali persamaannya, yaitu 4X tambah Y sama dengan 10. Lalu kita tulis lagi 4X, Y-nya kita pakai di nilai yang telah didapatkan di variabel persamaan 1. Kan di sini didapatkan nilainya Y sama dengan 16 kurang 3X per 5. Nah, lalu nilai Y yang ini kita masukkan ke persamaan 2. Nah, setelah kita masukkan jadinya 4X tambah 16 dikurang 3X per 5 sama dengan 10. Nah, supaya kita lebih mudah untuk mengerjakannya, per 5-nya ini harus kita hilangkan dengan cara mengkalikan 5 pada semua ruas. 4X dikalikan dengan 5 menghasilkan 20X, 16 kurang 3X per 5 dikalikan dengan 5 maka menjadi 16 dikurang 3X, 10 dikalikan dengan 5 menjadi 50. Nah, dari sini kan kita juga masih bisa menyederhanakannya. 20X dikurang 3X sama dengan 17X. Nah, kan ini masih ada 16. 16-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Menjadi 50 dikurangi 16 sama dengan 34. Nah, jika kita sudah mendapatkan 17X sama dengan 34, maka kita dapat menyederhanakannya dengan membagikannya dengan 17. Jadi, X sama dengan 34 dibagi 17, yaitu 2. Kan kita sudah mendapatkan nilai X-nya sama dengan 2. Maka kita dapat mensubstitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaan yang menurut kita mudah. Nah, menurut saya di sini yang mudah adalah persamaan 1, yaitu sama dengan 16 kurang 3X per 5. Maka kita masukkan nilai X-nya, Y sama dengan 16 kurang 3X per 5. Y sama dengan 16 dikurang 3, X-nya kita ganti menjadi 2, dikali 2 per 5. Maka 16 dikurang 3 kali 2 kan 6. 16 dikurang 6 per 5. Maka nilai Y-nya sama dengan 10 per 5 atau Y sama dengan 2. Nah, dari dari metode substitusi ini kita juga mendapatkan nilai X dan juga Y sama dengan 2,2 atau X sama dengan 2 dan juga Y sama dengan 2. Sama seperti yang kita dapatkan pada metode eliminasi. Selanjutnya ada metode campuran, yaitu campuran dari metode eliminasi dan juga substitusi. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan di metode campuran ini adalah kita harus mengeliminasi antara variabel Y atau variabel X di persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, kali ini saya memilih untuk mengeliminasi variabel Y. Nah, jadi kita lakukan sama seperti di metode eliminasi tadi, sama-sama kita kalikan supaya nilai nilai Y dari persamaan 1 dan juga persamaan 2 itu sama. Nah, jadi kita dapat 3X tambah 5Y sama dengan 16. Dan juga yang persamaan 2 kita dapatkan 20X tambah 5Y sama dengan 50. Nah, ini pada bagian 5Y-nya sama seperti di metode eliminasi tadi, kita matikan karena sudah habis terkurangi. 3X dikurang 20X minus 17X, 16 dikurangi 50 minus 34. Dari sini juga kita dapat X sama dengan 34 dibagi dengan 17. Atau mungkin minus 34 dibagi minus 17 juga bisa. Tapi tetap saja hasil negatif dibagi negatif akan tetap menjadi positif. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Lalu langkah keduanya adalah kita harus mengsubstitusi X sama dengan 2 ke persamaan yang menurut kita mudah. Nah, di sini menurut saya persamaan yang cukup simpel untuk kita substitusikan nilai X adalah persamaan 2. Ya, langsung saja kita akan substitusi ke persamaan 2, yaitu 4X tambah Y sama dengan 10. Nah, ini kita ganti nilainya menjadi 4 dikali 2 dari 4X menjadi 4 dikali 2 ditambah Y sama dengan 10. 4 dikali 2 kan 8. 8 ditambah Y sama dengan 10. Si 8 ini bisa kita pindah ruaskan, maka tandanya ini dari positif berganti ke negatif. Maka Y sama dengan 10 dikurangi dengan 8. Maka didapatkan hasilnya Y sama dengan 2. Tadi kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 2 dan juga Y sama dengan 2. Jadi metode
campuran ini juga menghasilkan nilai X dan Y adalah 2,2. Ketiga metode itu mendapatkan hasil yang sama. Jadi bisa kita simpulkan, kita bisa menggunakan ketiga metode itu tergantung kepada kita lebih menyukai atau lebih mudah menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, atau metode campuran. Itu bebas kepada kita, tergantung kita lebih mudah menggunakan yang mana. Saya harap dari penjelasan saya teman-teman dapat mengerti dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan juga ucapan. Terima kasih.